teman-teman semua yang menyaksikan, baik dari YouTube, Twitter, ya, atau IGTV kita. Apa kabar semua? Kembali lagi bersama kami bertiga di Online Bible Reading. Ada sahabat saya, Alvin, dan juga Koben. Halo semua. Halo, selamat malam. Halo, San. Semoga teman-teman yang menyaksikan juga dalam keadaan yang baik, sehat selalu, dan keep on fire. Nah, kita langsung minggu ini kita akan ngebahas Efesus chapter yang ketiga. Ya. Mungkin ada sedikit highlight dari Efesus yang kedua. Di perikop terakhir kita sempat bahas, yaitu di judulnya ada dipersatukan dalam Kristus. Nah, dipersatukan ini itu mungkin kalau misalnya kita bisa balik lagi flashback, dipersatukan ini jadi dengan Kristus yang tadinya kita ada Gentiles, ada yang orang Yahudi. Nah, itu kita semua dipersatukan oleh Kristus, semua mendapatkan keselamatan dengan sama gitu kan. Ya. Nah, mungkin dari Koben atau Alvin ada yang mau tambahan nggak? Ya, Gentiles itu non Yahudi ya, gitu, bangsa asing. Mungkin buat kita. yang nonton masih belum apa ya Gentiles itu. Nah, Iya, Gentiles itu bangsa asing selain bangsa Yahudi, gitu. Nah, tapi Gentiles itu pada akhirnya percaya Yesus Kristus sebagai penyelamat, yaitu yang tadi dimaksud sama Irsan, bahwa itu dipersatukan di dalam Kristus. Karena kan tadinya sebelumnya ditawarkan ke bangsa Yahudi kan, gitu loh, Israel gitu. Karena Tuhan Yesus sendiri juga berasal dari situ, ya kan. Jadi mulai dari situ, ya makanya akhirnya ditawarkan buat seluruh bangsa. Nah, nanti kita baca chapter 3 nih, kita dapat pengertian yang lebih lagi. Jadi kita sebenarnya kalau kemarin itu sempat bahas juga, kita di-adopt sebenarnya ya. Dengan melalui Yesus kita diangkat menjadi anak Allah juga. Kalau ada istilah yang parabel yang lain tuh, perumpamaan yang lain tuh, kita kayak dicangkok ke dalam pohon anggur ya. Betul. Makanya dibilang kalau nggak di dalam pohon itu ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu loh. Yes. Ya, gitu. Siap. Oke. Kita langsung mulai aja nih chapter 3. Siapa? Alvin deh, tolong bacain Vin. Perikop yang pertama. Ya, rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil, turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah, yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku, yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan pada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Ya. Oke. Judulnya apa tadi? Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Berarti kan yang tadi yang kita sebut Gentiles itu bahasa Inggrisnya. Gentiles itu artinya bangsa asing selain Yahudi. Ya. Oke. Silakan. Irsan. Di bahasa Inggris malah semuanya ada lebih jelas lagi nih ngomongnya. Kalau di kita kan terjemahannya itu orang-orang yang tidak mengenal Allah gitu kan. Kesannya kayak kafir atau apa gitu lah ya. Cuman kalau di bahasa Inggris tuh jelas dibilang
For this reason, I Paul, the prisoner of Christ Jesus, for you Gentiles. Jadi kayak Ya, ada sih kalau dibacanya ditekenin bisa kayak kesannya buat lu nih orang-orang asing nih gitu. ya, iya, benar. Jadi Jadi kalau lebih kalau jelas. Gentiles tuh bangsa asing lebih jelas kayaknya, ya kan, dibandingkan Iya. dengan orang-orang nggak percaya gitu. Karena Gentiles Hmm. itu orang-orang nggak percaya yang pada akhirnya jadi percaya juga, gitu. Hmm. Ya. Jadi hari-hari ini kita kan sekarang 2022 ya, gitu. Ya. Hari-hari ini ada tuh bangsa Yahudi masih ada, mereka masih percaya kan dengan aliran Jewish gitu kan, istilahnya kan gitu. Tapi ada juga bangsa asing, which is kita ini gitu. Kita ambil contohnya kita bangsa Indonesia tapi kita percaya Kristus, percaya Yesus sebagai juru selamat. Nah, itu kita udah masuk dari yang tadi yang lu bilang dicangkokkan di dalam keluarga kerajaan Allah itu. Nah, tapi ada juga bangsa Yahudi itu yang pada akhirnya percaya Kristus juga sebagai penyelamatnya. Yeah. Which ya mereka itu juga udah jadi satu, yang jadi satu sama kita gitu loh. Sama-sama orang yang percaya Tuhan Yesus yang percaya itu sebagai juru selamat kita. Gitu. Jadi itu konteks itu biar ngerti dulu. Karena kalau kita baca bahasa Indonesia doang takutnya malah bingung gitu loh. Ya kan? Orang-orang yang bukan percaya gitu. Jadi ini yang mana nih, masuk di dalam kategori yang mana nih orang-orang ini gitu. Ya. Nah, oke. Itu kenapa dulu ada pemisahan, Koben, antara Gentile sama si bangsa Yahudi gitu? Karena mereka bilang ada bangsa terpilih gitu kan, adalah bangsa terpilih gitu. Nah itu apakah mereka merasa itu kayak ini kan sebenarnya hak gue gitu, kayak kita bicara tentang ini kali ya, apa namanya, anak yang terhilang kali ya, mungkin kayak iri gitu kali ya, istilahnya kita sebagai yang Gentile, sebagai anak yang bungsu yang mungkin menghambur-hamburkan pas kembali si anak sulungnya yaitu bangsa Yahudinya, bisa dibilang gitu guys. Itu terlalu di-expound, San. Terlalu di-expound sampai jadi kayak dicocokin ke sono gitu loh. Tapi sebenarnya lebih ke kalau kita lihat Yesus itu lahir dari keluarga Yahudi. Ya kan? Yeah. Dari bangsa Yahudi. Jadi kalau kita lihat memang kalau kita tarik mundur semua sejarah perjanjian lama segala macam, memang kan awalnya itu yang ditawarkan ke bangsa Yahudi itu sendiri. Tapi ini kan bagian dari grand plan-nya Tuhan. Gitu. Which ya kan? Which makanya tadi dia bilang ini tuh kayak rahasia, sebuah misteri. Gitu. Karena orang yang nabi-nabi yang tulis nubuatan di perjanjian lama apa semuanya, mereka nggak ngelihat masa ini. Gitu. Mereka nggak ngerti bahwa sampai satu masa itu setelah bangsa Yahudi, keselamatan ini ditawarkan ke seluruh bangsa. Gitu. Makanya kalau kita ngerti ini di perjanjian lama, kita juga bisa ngerti di kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Mereka nggak bisa terima Yesus sebagai juru selamatnya. Kenapa? Karena di bayangan mereka itu ini habis dia datang udah langsung memerintah, udah langsung beres, gitu loh. Ternyata masih ada lagi satu bagian di mana ini ditawarkan dulu ke seluruh bangsa. Makanya kita termasuk hari ini, gitu loh. That's why kalau kita ngerti ini luar biasa gitu, kasih karunia Tuhan, grace-nya, mercy-nya kita jadi ngerti gitu. Ya, kalau nyambung ini dulu kita pernah baca di mana ya, di Kisah Para Rasul ya kalau nggak salah, yang Petrus dikasih mimpi, ya kan? Yang dikasih mimpi bahwa bukan cuman bangsa Yahudi doang gitu loh, yang itu juga kita cari deh di Kisah Para Rasul kalau nggak salah ya, yang Petrus sama Cornelius itu loh. Yang dia mimpi, San, masih inget gak? Yang dia nih, mimpinya ini nih. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung ke keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Habis itu bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Ingat nggak lo ada yang bagian itu? Petrus disuruh makan, terus Petrus bilang, enggak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir. Ternyata mimpi itu bukan tentang makan itu, bukan tentang makanan, tapi tentang ini, jawabannya ini. Terus Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah disampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius, dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu. Nah, Cornelius ini kan bangsa asing. Cornelius ini bukan orang Yahudi. Ya kan? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh. Ya, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Nah, itulah titik di mana
keselamatan ini dibuka untuk bangsa asing. Petrus juga dikasih mimpi itu, dikasih tahu roh itu. Ya, Oke, itu sih. mantap. Lanjut lagi. Dari Ya. Alvin, Ya. ada ini nggak tanggapan di perikop? Coba cuma ada highlight yang yang ayat ke-12 dari judul rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Di sini yang ke-12 ditulis di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Kalau dari sini yang gue highlight ini, karena yang gue dapat bahwa dengan maksudnya panggilan orang-orang yang bukan Yahudi, jadi kita punya akses yang sama, Ya. punya juga dikasih, mungkin sekarang ini dikasih privilege mungkin ya, yang bukan orang Yahudi itu punya akses yang sama. Dalam Dia kita beroleh keberanian jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepada yang penting. Maksudnya kalau kita mau percaya dan mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ini kita punya nih, maksudnya jalan yang sama gitu loh. Gak harus lebih susah kah atau lebih gampang kah, nggak ada, sama gitu. Ini sih yang gue highlight ya di sini, yang ke-12 ini. Gitu. Ya, jadi itu nyambung di pas lagi kematian Tuhan Yesus ya. Ya. Yang ada di Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Itu tabir bait sucinya tuh udah kebuka. Dulu tuh selalu ada kalau bahasa kitanya tuh gorden, kayak ada kain gitu, ya kan, yang memisahkan dari luar mau ke dalam gitu, ya kan. Nah, yang biasanya punya akses ke dalam itu ya mesti lewat kalau di Perjanjian Lama tuh kayak Musa yang masuk ke dalam kan, untuk ngomong ketemu sama Tuhan gitu. Oh, oke. Jadi itu kayak sebuah simbol, sebuah lambang bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, udah tebus kita. Itu tirai itu udah nggak ada. Gitu. Makanya tadi nyambung dari yang tadi Alvin baca. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah. Gitu. Jadi hari-hari ini kalau kita berdoa langsung ke Tuhan, ya langsung aja. Karena kalau kita udah percaya, Roh Kudus kan udah tinggal di dalam kita. Kita bait Allah. Gitu loh. Ya kan? Kalau dulu baca Perjanjian Lama nggak bisa kayak gitu. Siapa? Mesti lewat dulu, ya kan? Nabi atau lewat priest, ya kan? Lewat Musa gitu. Baru dia sampaikan ke Tuhan gitu. Nanti baru Tuhan ngomong lagi ke Musa, baru Musa lagi ke orang bangsa Israel itu. Nah, hari-hari ini itu udah nggak ada. Makanya tadi tulis kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya gitu. Jadi ujung-ujungnya tetap iman gitu loh. Tanpa iman kita nggak bisa nyenengin Tuhan gitu. Ya. Ini juga dibilang di sini kan ada rahasia Kristus. Nah, rahasia Kristus ini di ayat 6-nya dibilang bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil. Jadi kita harus paham juga nih berita Injil itu apa gitu kan. Ya. Injil itu kan ada 4 ya Injil di Alkitab yang ditulis oleh rasul-rasul yang istilahnya menuliskan apa yang Tuhan Yesus alamin segala macam. Nah, itu dari situ kita ngelihat, kita baca, kita percaya. Ya. Dan di situ kita beriman dan kita jadinya menjadi ahli, dibilang selanjutnya turut menjadi ahli-ahli waris. Ya. Dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ya. Kita anggota tubuh ini kan juga penyambung yang tubuh Kristus yang Kristus adalah kepalanya kan, kita anggota-anggota tubuhnya dan which is itu juga harus saling berkesinambungan, jalannya nggak bisa masing-masing gitu, jadi harus selaras. Ya, betul. Jadi tadi berbicara tentang itu, jadi hari-hari ini ya berita keselamatan itu buat semua bangsa gitu, yang mau percaya, ya kan, buat yang mau percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, penyelamat, adalah Tuhan gitu, ya. Tapi ini konteksnya nih pada saat dia tulis ini kita bisa ngerti bahwa dulu itu yang Yahudi itu merasa nggak bisa kalau ini bangsa asing mau istilahnya mau ikut masuk dalam keluarga kerajaan Allah ini, mereka harus jadi orang Yahudi. Makanya ada tension kan antara yang sunat nggak sunat, itu jadi kayak tension di situ.
untuk bangsa asing mereka harus jadi kayak kita dulu nih, orang Yahudi gitu loh, ikutin semua tradisi kita, aturan kita gitu. Ternyata Paulus bilang di sini nggak seperti itu. Ya, bahwa kita ini semua sudah dipersatukan di dalam Kristus. Jadi intinya udah lebih ke percaya Kristus sebagai juru selamat apa enggak gitu. Itu sih. Nggak lebih ke apa namanya kayak budaya culture-nya yang budaya culture Yahudi gitu, nggak kayak gitu lagi ya. Ya. Makanya di awal-awal ini dia kayak harus ngejelasin ini terus-menerus karena pastinya ada tension di situ, ya kan? Ada challenge gitu, ada masalah di bagian itu. Oke, terus apa lagi? Udah sih. Lanjut dulu. Ya, ayat 8 ya, sorry. Ayat 8, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Gitu. Dia aja ngegambarin dia sendiri tuh kayak gitu. Ya kan? Karena dia tahu tadinya adalah Farisi kan. Farisi yang Farisi, Yahudi yang Yahudi banget gitu. Paling Farisi. Iya, bahkan kan dia yang menyetujui untuk orang yang percaya Kristus, orang Kristen di masa itu untuk dibunuh. Ya kan? Dia yang mensupport itu. Makanya dia ngejar kan. Sampai akhirnya dia ngejar, kalau kita baca sampai ke Damaskus yang dia jadi buta itu. Dikasih penglihatan. Yang kasih penglihatan Tuhan Yesus langsung. Makanya dia tanya, ini siapa? Engkau siapa? Ditulis kan ini Yesus gitu. Nah dari situ baru dia kayak udah mau nggak mau dia jadi percaya. Makanya dia bilang kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Tapi dari cerita Paulus ini juga kita bisa ngambil suatu benang merah juga bahwa semua orang tuh punya kesempatan. Mau separah apapun, mau seancur apapun, ya mau orang bilang dia udah nggak layak lah, gue udah kayaknya gue nggak pantas deh gitu. Tapi kalau kita lihat dari cerita Paulus, ya kan, itu semua masih ada kesempatan. Cuman ada satu titik yang kita perlu garis bawahi, bahwa perlu kerendahan hati juga untuk datang kepada Tuhan, untuk mengaku kesalahan kita, dosa kita, itu semua diampuni di saat itu juga, pada saat kita melakukan hal itu. Ya. Oke. Lanjut lagi. Oke, aku baca ya. Oke. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke. Doa Paulus tuh. Gimana nih? Gue paling tadi tergerak buat sharing, kan di atas ini kan ada tentang rahasia kan. Ya. Kalau di NKJV itu dibilang misteri. Ya. Nah, entah kenapa ada ayat ini terlintas dan pengen gue sharing gitu. tentang di 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 58. Ya. Di sini juga bilang tentang bicara tentang misteri. Ya. Ya. Dibilang di sini, behold, I tell you a mystery. Terus dibilang, we shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. Jadi, for this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Nah, ini juga sebuah rahasia yang nggak semua orang tahu kayaknya. Gue aja baru tahu kayak setahun belakangan ini gitu. Mungkin ada yang gini tambahan nggak? 1 Korintus berapa? Coba diulang 15. lagi. 1 Korintus 15 ayat 51. Oke, ini kan ayat tentang pengangkatan ya. Yes. Ya, sorry, gue buka dulu ya. Iya. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 58.
Ya, ayat 51 sampai 58. Oke, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Itu kan? Tadi Irsan baca Yes, bahasa betul. Inggris, gue baca bahasa Iya. Indonesianya. Rahasia itu yang kata rahasia itu yang sama, bahasa Inggrisnya mystery, secret atau apa itu ya. Gitu. Iya. Kenapa lu ke sono? Karena tadi kan di chapter 3 yang kita baca rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Sebenarnya nggak ada hubungannya apa yang kita baca sama yang tadi lu mention. Cuma ada kata rahasia, dua-duanya misteri. Di sini juga ada misteri buat orang Yahudi, di sini juga ada misteri juga. Tapi di sini misterinya rahasia itu adalah kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah, ya kan? Dalam sekejap mata, in a twinkling of an eye bahasa Inggrisnya. Kalau twinkling of an eye itu nggak sampai berkedip juga. Itu bahasa aslinya kalau kita cari arti aslinya tuh kayak mata tuh berkedut gitu loh. Jadi secepat itu gitu. In a twinkling of an eye pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Jadi yang tadinya udah mati di dalam Kristus, mereka yang bangkit duluan. Ya kan? Ini ditulis kan? Orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Jadi kita yang hidup itu juga akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi tubuh surgawi yang sempurna itu ya dirubah. Makanya tadi dia tuliskan akan berubah. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, itu ayat tentang pengangkatan. Jadi tapi dia kan tulis di depannya kan sebuah rahasia. Habis itu kan dia jelaskan. Artinya masih rahasia apa bukan rahasia? Udah bukan. Karena sudah dijelaskan sama Paulus di situ. Gitu. Tadinya ini rahasia, kayak yang tadi balik ke chapter 3, rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Tadinya ini misteri buat orang-orang Yahudi. Loh, kalau dia baca perjanjian lama ya dia pikir sesudah Mesias datang, itu udah beres langsung. Ternyata ada waktu yang untuk bangsa lain nih, gitu. Makanya hari ini jadi ada church, gitu. Ada jemaat, orang-orang yang percaya dalam Kristus, gitu. Gentiles, bangsa asing. Makanya ada waktu itu yang harus diberesin dulu, dipenuhin. Ya kan? Ingat yang kita pernah baca di mana tuh yang the fullness of Gentiles. Jadi ada waktunya masih tunggu dulu sampai semua bangsa asing ini udah kekumpul semua, and then that's it. Ya. Jadi kira-kira tadi yang dimaksud dengan rahasia misteri itu. Tapi sebenarnya udah bukan rahasia karena sudah dijelaskan di dalam Alkitab. Dulunya, in the past, dulunya ini berbentuk sebuah rahasia misteri. Itu. Ya. Thank you, San. Siap. Jadi belajar 2 rahasia kita hari ini. Ya, yang kita baca hari ini sebenarnya rahasia ini buat bangsa Yahudi. Karena pada saat mereka baca ini, mereka jadi ngerti ternyata Mesias itu datang yang pertama kali itu di atas donkey, ya kan? Belum di atas kuda, gitu. Belum di atas white horse. Ya. Jadi belum langsung untuk memerintah dan untuk semuanya. Dia datang untuk menyelamatkan, gitu, juru selamat. Gitu. Yes. Alvin? Cukup sih, cuma di sini cuma udah jelas bahwa kita yang maksudnya mungkin buat orang-orang yang bertanya-tanya gitu kan, ini jadi kita apakah harus ada keturunan Yahudi nih baru bisa diselamatkan atau gimana nih gitu, walaupun ada 1/4 keturunan Yahudi juga oke lah bisa diselamatkan gitu. Gimana kalau yang nggak ada sama sekali gitu, dan di sini kan udah jelas gitu dari yang rahasia yang sudah bukan rahasia lagi nih, yang udah terbuka bahwa panggilan orang-orang bukan Yahudi jelas gitu, kalau kita di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Ini udah statementnya udah jelas banget gitu. Jadi untuk semua orang yang percaya dan mengaku di dalam Tuhan Yesus gitu. Dan di sini juga dikasih tahu lagi di yang ayat ke-20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, di sini juga dikasih tahu lagi gitu. Jadi kita punya punya dikasih akses gitu yang sama
dan yang berkuasa juga gitu, dapat melakukan jauh lebih banyak. Jadi kalau kita roh di dalam diri kita itu benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan, Ya. apa yang kita doakan itu tuh sebenarnya Tuhan bisa melakukan jauh daripada apa yang kita lakukan dan doakan dan pikirkan gitu. Jadi pokoknya kalau kita percaya, kita punya berkat atau punya perlindungan yang sama gitu sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Ini sih yang gue dapat sih dari Ya. doa Paulus juga. Ya, thank you, Vin. Yes. Jadi kita nggak lagi disibukkan dengan pertanyaan, jadi harus disunat apa nggak disunat? Jadi boleh makan babi apa enggak? Jadi kalau kita ngerti ini semua, tadi di satu perikop di atasnya itu ditulis dipersatukan di dalam Kristus. Nah, jadi kita percaya Kristus apa enggak? Itu sih lebih ke intinya tuh itu. Makanya kalau sebelumnya kita baca Roma, ya kan? Ingat Roma 10? Roma 10 ayat 9 nih, gue bacain ya. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Basically, salvation itu. Keselamatan itu, yaitu. Ya. Mengaku dengan mulutmu, artinya harus diucapkan, kasih tahu kan ke orang lain kan. Orang lain bisa tahu, bisa dengar. Tapi juga percaya dalam hatimu. Nah, hatimu itu nggak ada yang tahu selain kamu sendiri dan Tuhan. Ya kan? Itu yang bagian yang kita juga jadi nggak bisa, istilahnya mau ngejudge di bagian itu. Karena kita nggak tahu akses ke dalam hati orang itu, hatinya dia tuh apa. Ya kan? Apakah dia betul-betul percaya apa enggak? Gitu, dalam hatimu. Nah, di situ ditulis apa? Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya udah. Selamat, itu aja yang diperlukan. Karena pada saat kita percaya Yesus juru selamat, ya di saat itu juga Roh Kudus betul-betul hidup di dalam hati kita, ya kan? Dia yang arahin kita, dia yang pimpin hidup kita. Nah, kita juga jadi tahu kita harus bisa menghasilkan buah roh itu, ya kan? Orang lain bisa menikmati, bagaimana kita bersaksi, bagaimana kita bisa jadi contoh juga buat orang sekitar kita, hidup kita lebih bermanfaat, ya kan? Itu semua jadi berubah sejak itu. Jadi lebih di situ poin yang mau disampaikan oleh Paulus sebenarnya. Yes. Oke? Siap. Ada lagi? Gue mau nyambungin lagi yang tadi, rahasia kedua. Seru nih soalnya. Ya. Jadi tadi kan Koben udah baca tuh yang di 1 Korintus 15. Kalau kita di pengangkatan tentang pengangkatan ya gitu ya. Ya. Nah, ini ada sambungannya di 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Ya. Ini gue baca ya. Tunggu, jangan dari situ, dari 13 saja sekalian. Dari 13 saja sekalian. Ya. Siap. Bentar. Baca seluruh pasal. 1 Tesalonika 4. Nah, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13. Ya. Kedatangan Tuhan. Nah, ini sebuah misteri yang sebenarnya menguatkan kita ya, justru membuat kita excited dalam menjalani hari-hari terakhir kita ini gitu. Ya. Kita nggak perlu takut mati, nggak perlu apa. Nah, ini kita baca. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Nah, ini kan sebuah pengharapan kita sebagai orang percaya. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Nah, ini di sini ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan bersama-sama, kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi betul. Thank you, San. Jadi ini tadi nyambung yang tadi yang di Korintus, ya kan? Yes. Karena sama isinya, ini penjelasan yang lebih detail lagi.
Gitu. Dan yang terakhir itu karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi ini sebuah encouragement buat kita orang-orang percaya gitu, menantikan ini gitu loh, ya kan? Nah, jadi thank you udah mention ini juga. Jadi kita dapat encouragement juga. Tadi yang lo mau sambung ke sini apanya, San? Jadi apa namanya, rahasia yang tadi kita kan di ayat 1 Korintus ya, kita tidak akan mati semuanya, tetapi semuanya akan diubah dalam sekejap mata waktu bunyi nafiri terakhir. Tadi kan dibilang sangkakala, nafiri gitu kan. Jadi sebenarnya kalau dalam bahasa Inggrisnya sama dengan lagstram gitu. Terus di sini tentang kebangkitan dan tentang pengangkatan. Jadi kalau di Korintus dibahas tentang tubuh kemuliaan, kita akan diberikan tubuh yang baru. Dan di sini juga dibilang apa namanya, orang-orang mati akan dibangkitkan. Nah, di sini bilang orang-orang yang mati akan dibangkitkan. Jadi gue pengen apa namanya, istilahnya kita sangat beruntung ya hidup di zaman sekarang yang ini Paulus ngirim suratnya kan terpisah-pisah kan. Dia ngasih tahu ke jemaat di Korintus, dia kasih tahu ke jemaat di Tesalonika, dia ngasih tahu jemaat di Efesus gitu kan. Di sini kita bisa melihat itu dan mengcompile semuanya. Ya ini yang sebenarnya harus kita kabarkan kepada yang lain gitu loh. Ini pengharapannya kita. Jadi jangan gue pernah ngebahas kenapa kita nggak pernah ke sebuah perkumpulan gitu ya. Kita nggak pernah ngebahas tentang kedatangan Tuhan sih segala macam gitu kan. Wah serem ah, kalau jadi takut loh. Kok jadi takut sih gitu? Bukannya jadi malah kita tenang dan excited ya gitu dengan berita ini gitu. Kok malah jadi takut gitu. Betul. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi ini bukan sesuatu yang untuk bikin kita jadi takut, ya kan? Justru kalau kita takut, harusnya kita cek lagi. Kenapa kita takut? Karena harusnya kita excited yang tadi yang kata Lusan, gitu. Kita excited, kita menantikan ini, gitu, ya. Tapi yang tadi yang lu sebut itu, ya itu tentang rapture. Karena di situ udah jelas ditulis diangkat ya tadi ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Tadi di Korintus juga dibilang yang mati itu yang dibangkitkan dulu, ya, yang mati dalam Kristus ya, gitu. Terus sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi meeting point-nya itu ada di angkasa, di awan-awan. Nanti itu pengangkatan itu. Jadi kalau sampai pengangkatan itu terjadi sekarang, ya artinya kita yang hidup ini tidak pernah merasakan kematian sih. Luar biasa nggak itu? Itu luar biasa. Tapi buat yang mati pun di dalam Kristus nggak usah khawatir. Kan dia udah bilang jangan kayak orang nggak ada harapan, dia bilang. Toh yang mati dalam Kristus juga akan dibangkitkan duluan malah. Udah baru kita sama-sama naik ke atas. Buat orang dunia ini nggak bisa dimengerti gitu. Karena sounds very very aneh gitu. Tapi ini tertulis di dalam Alkitab dengan jelas gitu. Ya nanti nggak tahu deh kalau pada saat itu terjadi yang ada di berita udah dikidnap sama alien, mungkin itu yang jadi berita tuh jadi kayak gitu ya. Tapi kita yang orang percaya, kita baca ini, kita tahu ini janji Tuhan ya kan. Dia bilang hiburkanlah seorang akan lain dengan perkataan-perkataan ini. Oke. Di bahasa Inggrisnya dibilang cut up kan diangkat ke atas gitu kan. Snatch up. Snatch up. Dan itu kalau di bahasa Latinnya dibilang rapturo kan. Jadi itu yang asal muasalnya kata rapture. Jadi kalau misalnya teman-teman nyari nggak ada tuh kata rapture di Alkitab, ya nggak ada memang. Karena memang itu kan istilah. Ya betul. Ya. Seperti kata Trinity juga nggak ada di Alkitab. Ya kan. Tapi kenapa kita percaya itu? Ya kan. Karena dengan jelas di Alkitab dijelasin tentang itu terus. Itu. Oke, ada lagi, Vin? Mungkin mau nambahin? Udah, cukup ya. Oke, San, thank you. Kita dari sini mencelok ke rapture dikit nih ya. Tapi ini memang penting. Ya udah, thank you semuanya untuk waktunya. Minggu depan kita sambung lagi chapter 4 ya berarti ya. Chapter 4 Efesus. Thank you buat waktunya. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Bye bye. God bless.